Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Yang kita muliakan atas Panglima Dr. Rasulullah Haji Mutlahah, penasihat kita yang selalu bersama kita dalam apa juga program dakwah. Semoga begitulah istiqomah beliau menjadi inspirasi kita semuanya. Semoga Allah kurniakan kesehatan kepada kita, kekuatan untuk terus coba berdakwah dengan kekuatan kita masing-masing, termasuklah tetamu-tetamu kita jamaah tabligh yang sudi hadir ke kampung ini dari negeri 9 ataupun yang lain-lain lagi non jauh di sana. Kita dapat bersilaturahim. Tentu niat mereka adalah dakwah, ya, sama-sama kita membantu agama Allah. Karena kata firman Allah SWT, in ta'surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sekiranya kamu sekalian membela Allah, menolong Allah. Makna menolong Allah itu menolong, menjaga agama Allah, meluaskan syiar agama Allah. Pasti Allah akan kembali menolong kamu, membalas dengan memberikan pertolongan kepada kamu. Ini sebenarnya inilah solution yang paling hebat dalam agama kita. Kalau kita menghadapi apa saja kesulitan, masalah, problem, penderitaan, mungkin akibat kezaliman ataupun akibat musibah dan lain sebagainya, jika kita ingin pertolongan daripada Allah, maka kita sepatutnya terlebih dahulu menolong Allah. Terlebih dahulu menolong Allah maknanya terlebih dahulu kita mempertahankan agama Allah, menjaga kesucian agama Allah, dan menyebarkan kepada mereka yang belum sampai agama Allah di situ. Pasti akan Allah tolong kita. Bukan hanya Allah tolong, tetapi wa yusabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan, akan perkuatkan kedudukan kamu, posisi kamu akan diperkuatkan. Mungkin juga termasuklah kerajaan kamu, jawatan kamu, semata-mata untuk kebaikan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin akan Allah ingkari, karena Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Berbeda dengan manusia yang sudah sering selalu mengingkari janjinya, sama ada ia orang biasa, orang terpelajar, sampai kepada orang agamawan pun masih juga mengingkari janjinya. Ya, yang namanya manusia sudah pasti ada kelalaian. Para jemaah sekalian, marilah kita meneruskan malam ini kuliah hadis Sahih Muslim yang dahulu diawali dengan perbincangan mengenai perawatan tentang penyakit yang dirujuk kepada hadis Sahih Muslim, ya, bagaimana baginda Nabi SAW merawat sakitnya dan sakit para sahabat dengan cara-cara yang mudah, pengambilan herba, pengambilan makanan yang ada di sekitar baginda Nabi yang sudah pasti menjadi sunnah yang patut kita ikuti, kita contohi. Ya, saya mungkin tidak berulang lagi apakah pemakanan itu, ya, boleh dirujuk semula, dan ini juga mungkin sudah menjadi rujukan yang sudah biasa didengar. Selain itu juga bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara-cara marukyah
membacakan doa-doa khas, zikir-zikir yang tertentu untuk semata-mata mengharap kesembuhan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan tindakan yang paling minimum seperti meletakkan tapak tangan di tempat yang sakit, ataupun dengan menyediakan air putih, ya, itu pada saya itulah tindakan yang paling minimum yang tidak menutup kemungkinan kalau lebih daripada itu untuk melakukan sesuatu ikhtiar, nah, seperti dengan cara berbekam, ya, ada juga al-kai dengan sistem dipanaskan benda ya, seperti besi, ya, yang disentuhkan, tapi ini tentu secara profesional, ya, mesti ada ilmu terlebih dahulu, bukan terus saja diamalkan tanpa belajar, ya. Itu semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat. Hinggalah ke saat ini, ke bahagian yang sekarang kita pelajari. Pada saya masih mengenai penyakit, cuma ini lebih kepada penyakit mentality, penyakit perasaan. Dan yang ternyata perkara ini justru amat penting. Saya rasa tuan-tuan sudah juga maklum bahwa sebenarnya punca penyakit itu lebih kepada disebabkan oleh karena jiwa, ya, jiwa yang kurang sehat, jiwa yang tidak baik, jiwa yang kotor, ya. Terutamanya soal perasaan. Dan ini juga sudah disentuh oleh baginda Nabi SAW mengenai penyakit-penyakit hati. Nah, ini penyakit hati ini sudah banyak kali disampaikan. Tapi kita akui kita masih gagal. Kita masih gagal untuk mengawal hati itu daripada mempunyai sifat penyakit hati. Kita masih ada perasaan hasad dengki, masih saja. Orang sudah naik, kita tidak rasa gembira dengan kejayaan orang. Kita masih ada perasaan, ya, walaupun tidak sebesar mana mungkin rasa dengki kita, tapi masih ada saja. Kita masih suka ghibah, memburuk-burukan orang. Kita masih suka ghibah, itu kata Nabi, sekiranya cerita itu betul. Kita sering memperkatakan orang di belakang orang itu, dan ini perbuatan yang tidak baik, sehingga dikatakan kalau betul pun itu masih ghibah yang perlu dielakkan. Tetapi kalau perkara itu tak betul, itulah fitnah. Nah, di bumi kita, di negara kita yang sering kita saksikan terlalu banyak fitnah, sehingga banyak lagi kes-kes aduan antara individu, antara pemimpin dengan rakyat, antara rakyat dengan pemimpin, dan lain sebagainya, ya, yang merasa difitnah ataupun ada yang memfitnah. Walaupun itu semuanya kalau sudah masuk mahkamah itu kita katakan kes mahkamah, ya. Tetapi orang bilang tak akan ada api, tak akan ada asap kalau tak akan ada api, gitu kan? Artinya ada mungkin anasir-anasir fitnah. Jadi inilah salah satunya penyakit timbul kalau penyakit hati itu sudah ada dalam diri kita yang sepertinya tidak mau dirawat, tidak disembuhkan. Satu lagi sifat yang sering kali juga kita tunjukkan adalah sifat ataupun selalu marah, ya. Perangai amarah ini, marah ini ternyata sudah dibuktikan oleh kajian sains bahwa marah itu akan memendekkan umur. Masya Allah, kalau dengar dia punya result kan memang menakutkan. Bukan soal
Ajal itu memanglah ketentuan Allah ya, tapi asbabnya itu. Jadi kalau mengikut kajian, orang yang suka marah itu umurnya lebih pendek daripada orang yang tidak suka marah. Ya. Kenapa begitu? Karena marah itu ada kaitan dengan saraf, ada kaitan dengan suhu badan, ada kaitan dengan getaran, ada kaitan dengan darah, dan akhirnya ada kaitan dengan jantung. Ya. Itu mungkin ahli sains sajalah boleh membuat kajian. Sebaliknya pula sudah diiktiraf juga sikap ataupun perbuatan suka senyum kan kita sudah tahu itu dalilnya, itu senyum itu sedekah ya. Sedekah itu sudah pasti membawa keberkahan. Sedekah itu berkah. Artinya justru kalau orang suka senyum, insya Allah ya, memanjangkan umur, maknanya mengekalkan kesehatan. Karena menurut sains juga kajian, ketika orang itu senyum, dia mengeluarkan hormon yang baik-baik itu. Nah, saya pun tak boleh katalah, sebab saya ini bukan pakar perubatan, hormon apa itu nama dia itu ya. Apa kaitan senyum dengan hormon ini? Ya, tapi ini sudah dikaji oleh orang yang pakar ya, memperbanyak senyum itu akan membantu kesehatan. Saya juga diberitahu dan saya coba amalkan. Ada beberapa inilah kaidah rawatan, terutamanya rawatan untuk penyakit darah tinggi ya. Saya coba juga untuk ikuti, cuma kadang-kadang kita ini susah istiqomah. Menurut pengalaman, kalau ada sakit macam itulah, terutamanya darah tinggi, itu tidak perlu ambil obat pun boleh, tidak perlu kita berhati-hati tentang makanan pun boleh. Cukup amalkan senyum. Mana ini senyum dibuat-buat lah, boleh kan senyum dibuat-buat, tapi jangan nampak orang lah, nanti orang bilang ya apa ini kan, buang tabiat. Senyum, pandai-pandai senyum, tapi sekarang ini kalau pakai mask oke lah, senyum pun orang dah nampak. Senyum selama 20 saat. Dilakukan satu hari itu 20 kali. Ya, sehari 20 kali, mana selain tidur lah, kalau tidur tak boleh kita senyum kan. Nah, saya agak-agak dalam setengah jam lah, setiap setengah jam lakukan terapi senyum 20 saat. Ya, setiap setengah jam 20 saat, enggak lama kan 20 saat. Senyumlah, senyum kambing kah, senyum kuda kan. Yang penting betul-betul ekspresinya rasa gembira, walaupun tanpa sebab. Boleh amalkan. Ini master macam warung, saya mau senyum, senyum dia. Bayangkanlah sesuatu yang menggembirakan dalam hidup, dalam rumah tangga, diulang-ulang balik cerita itu. Jadi menurut kajian, insya Allah dalam seminggu, 2 minggu atau sebulan penyakit itu sembuh. Ya, penyakit yang berkaitan dengan rasa amarah, stres, kan? Sekarang ini zaman modern ini banyak yang stres. Ada lagi yang namanya apa? Kemurungan, murung, ya. Itu pun karena apa? Karena terlampau dalam memikirkan suatu problem. Jadi dengan senyum, insya Allah. Jadi ternyata ini, perkara-perkara ini sudah awal dibahas, disentuh oleh Rasulullah SAW. Betapa bijaknya Nabi kita. Siapa kata Nabi kita tidak pandai baca, tidak pandai tulis, lalu tidak bijak, lebih bijak daripada yang pandai baca dan pandai tulis. Ya, Nabi sudah sentuh, sudah sampaikan tentang penyakit hati, antaranya ialah yang berbahaya untuk kita nih manusia ini adalah sikap pesimis, ya. Sikap kita memandang negatif, sikap kita melihat sesuatu itu akan merugikan, ya. Sikit-sikit rasa syukur, sikit-sikit rasa tak selesa. Kita membayangkan sesuatu itu tidak memuaskan. Orang sini cakap selalu tak puas hati. Nah, ini kenapa selalu tak puas hati? Ya, itu yang dipanggil dengan as-sukmu,
ya. Penyakit itu namanya as-sukmu, penyakit putus harapan, ya. Semuanya dianggap begitu. Gaji besar tak puas hati, gaji kecil pun gaji besar dibilang tak cukup, gaji kecil dia rasa ketakutan nanti tak boleh hidup. Ini akhirnya dari segi akidah dia boleh lari, boleh menyimpang. Dia tidak ingat Allah itu maha pemberi rezeki. Dia hanya bergantung kepada gaji yang setiap bulan masuk dalam bank, ya. Kalau masjid dia bergantung kepada tabung yang ada. Sedangkan rezeki itu ada yang diatur oleh Allah secara langsung. Bahkan orang yang bertakwa, jaminan orang yang bertakwa adalah kata Allah dalam Al-Quran, wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan baginya, berikan baginya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar maknanya daripada masalah, ada jalan keluar. Jadi jangan kata, kita tidak boleh kata, ini problem ini mati sudah, tidak boleh settle. Kalau cakap tidak boleh settle, itu sudah keluar daripada akidah itu. Tidak ada yang tak boleh settle. Makhraja itu milik Allah. Saya alhamdulillah bukan untuk apa, untuk hal yang kecil saja. Kita pergi KK pakai kereta, mau cari parking, insya Allah dapat. Jangan kita dari rumah sudah surrender. Kau bikin sekarang gila kok, tidak parking kok. Sudah cakap begitu dari rumah, gila lagi dibilang. Padahal itu parking itu tanah Allah juga, bukan tanah di BKK. Kalau Allah mau bagi dia parking, ada itu. Jadi dari rumah itu mesti berakidah, baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, zikir sepanjang jalan. Mendekati parking doalah, ya Allah berikan tempat parking, baca Rabbi adkhilni kah, kalau kata Ustaz Kazim baca Allah barik lana kah. Itu amalan masing-masing, ada parking insya Allah. Ini nama dia sikap optimis, lawan daripada pesimis, yang disebut dalam bahasa Arab al-fa'lu. Jadi jangan sampai ada dalam pikiran orang beriman sesuatu itu macam tak boleh dibuat. Ya, mungkin kita ada hutang, mungkin ada kita macam mungkin perkara kecil lah. Ini baru-baru saya nampak bil air nih, reader pembaca meter bil air nih sudah round kasih bil air. Nampak tangan dia ada yang warna merah itu, banyak warna merah itu. Paham jelas warna merah itu kan? Warna merah itu. Sekali saya kena di warna merah tuh, bikin malu ya. Ya sebab ini kadang-kadang bil air ini macam dah boleh dijangka beberapa bulan pas sampai ini. Sekali datang setengah tahun, ya. Jadi dah sempat membayar. Sekali baca warna merah tuh, dibilang cek 3 hari bulan 2 ini ada pemotongan. Waduh, tak lama lagi tuh, kan? Wah, bolehkah ini? Nah, ini satu contoh kecil saja. Dalam keadaan kita ini dicabar kan, ditekanlah orang bilang untuk menjelaskan bil tertunggak itu. Kalau anda kena potong. Kalau kita ya sikap orang beriman itu steady saja. Maksudnya kita tawakal dan yakin pada Allah. Kita berusaha. Jangan terus hari-hari panik, bergegar ala anda boleh macam mana nih? Bukan ada duit ini, macam-macam. 3 bulan dibilang, sedangkan gaji sudah awal dapat, habis sudah. Ini bil lambat, dimarahnya lagi itu bil. Kenapa benda awal-awal? Macam itu. Akhirnya timbul rasa marah, stres dan sebagainya. Jadi penyakit lagi. Kan sudah jadi penyakit, berurusan dengan dokter, ambil obat. Bilnya mudah terbayar, kena potong lagi, tambah sakit lagi. Akhirnya dia salahkanlah keadaan ini, takdir ini, ya.
Lalu akhirnya ada orang sampai ke tahap dibilang hari-hari ke masjid berjamaah berdoa, masih juga susah hidup ini, macam tak ada balasan daripada dia bangkit lagi tentang ibadah dia, ya. Padahal kita ibadah ikhlas, ya. Bukan kita menunggu balasan macam itu, ya. Tetapi kita ikhlaskan dan kita masih perlu perbaiki. Ibadah kita pun mungkin belum tentu juga mencapai kesempurnaan, ya. Maaflah, masih perlu diperbaiki. Khusyuk kita macam mana, kan? Saf kita macam mana? Masih ada, minta maaf jemaah kita tergamak pilih saf ketiga dalam keadaan saf kedua itu masih kosong. Ya, saya ditakdirkan datang agak lewat. Saf kedua itu masih kiri kanan masih longgar lagi. Dia dari awal sudah saf ketiga. Saya mau husnudzon apa ini? Apa dia punya alasan ini, ya? Kenapa dia pilih saf ketiga? Apa alasannya? Adakah dia mungkin tak nampak kalimat itu di kiri kanan itu depan itu masih kosong? Wallahu a'lam. Yaitu antaranya macam mana kita memperbaiki. Ada yang masih suka bermain-main. Solat tidak boleh jadikan permainan. Kalau kawan kita solat, tidak boleh kita goda-goda dia, goda-goda untuk dia senyum, tidak boleh. Kalau budak-budak paham saja. Tapi kita sudah balik, sudah 10 kali balik barangkali, ya. Itu antaranya. Sebab sedangkan sudah saya cuma cakap tuh, ini hukum, ini pada hadis Nabi. Kalau ada orang melintas di depan sholat, di depan orang sholat itu besar dosanya. Kenapa? Karena itu satu gangguan. Mesti dia menunggu hingga 40 tahun kalau mengikut tafsiran ramai ulama lah. Menunggu 40 tahun lebih baik daripada lalu di hadapan orang sholat. Kebanyakan orang yang di hadapan sholat ini tidak sengaja, bahkan kebanyakan sengaja lah kita husnudzon lah. Kalau yang sengaja ini melampau juga. Tapi kalau ada yang sengaja pun, kata Nabi, yang sholat itu tahan dia, sekuat-kuatnya tahan. Bayangkan tuh. Jadi kita perlu berlawan tangan kita itu, ditahan. Tapi jangan marah. Nah, itu juga itu. Entah pula ada jemaah kita macam marah dia, macam dia marah. Kalau marah pun jadi akhirnya keluar emosi pula kan. Inilah benda begini kan, macam mana mau kasih balance ini, ya? Tindakan ini. Nah, itu antaranya. Jadi yang begitu pun diperhatikan. Apatah lagi yang mengganggu-ganggu nih, ya, menggoda-goda nih. Sebab ada setan penggoda itu ada sebenarnya dalam sholat ini kita ada namanya itu. Siapa nama saya lupa, Ustaz Harun sudah sebutkan nama-nama itu. Nama-nama setan yang kerjanya menggoda orang-orang yang sholat saja itu, ya. Jadi janganlah kita menjadi asistennya pula kan. Oke, para jemaah sekalian. Jadi mari kita perdengarkan sama-sama hadisnya berkenaan dengan sikap optimis itu. Karena banyak kali disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa sikap optimis ataupun dipanggil kalimah thayyibah, kalimah hasanah, itu kata Nabi yu'jibuni, sungguh mengagumkan daku, mengagumkan diriku. Nabi kagum dengan perkataan-perkataan yang menunjukkan optimis. Kalau Nabi kagum bermakna Allah pun kagum, kan? Kalau Allah kagum bermakna Allah akan beri pertolongan tentang apa yang dirisaukan. Orang yang optimis sebenarnya bukan tiada kerisauan, ada kerisauan tapi dia tutup kerisauan itu. Ya, dia coba padam, diganti dengan kepercayaan gitu, kepercayaan diri. Itulah kalimah thayyibah, kalimah hasanah yang dikatakan sungguh mengagumkanku. Sungguh mengagumkanku, perkataan-perkataan yang baik. Kita sampai ke hadis seterusnya. Hadis yang ke-114 ini lebih kurang sama dengan yang lalu.
An Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-syu'mu fid dar wal mar'atu wal faras. Okey, minggu lepas sudah dimaklumkan, saya maklumkan awal bahwa ada memang punca-punca, 3 punca yang Nabi sebutkan yang menjadi penyebab berlakunya sikap asyu'mu ni, sikap memandang negatif ini ya. Jadi maknanya ini kita perlu bagi perhatian kepada 3 perkara ini. Kalau kita masih gagal juga, ya Nabi sudah katakan memang 3 perkara ini selalu menimbulkan ini perasaan tak puas hati, perasaan sedih dan sebagainya lah. Maksudnya ya hadis tadi daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, asyu'mu ataupun sikap pesimis ada pada 3 ini. 1 rumah, 2 istri, 3 kuda. Nah, 3 inilah yang selalu menimbulkan rasa tak puas hati. Pertamanya rumah, ya. Ada dijelaskan di sini nih. Ulama berbeda pendapat pemahaman hadis ya. Oke, rumah. Kenapa rumah ini menjadi punca? Sebab rumah itu sudah pasti. Rumah ini boleh dikatakan tempat tinggal kita di dunia lah, kan? Sama ada rumah sendiri kah atau rumah sewa. Memang begitu ketetapannya. Manusia tinggal di rumah, tidak tinggal di jalanan. Ya, kalau Allah tetapkan di jalanan, nah jalanan, nah banyak tuh manusia-manusia tuh. Ya, tapi ini sejak zaman Nabi Adam pun memang dibina rumah. Jadi rumah ini sama ada memberikan keselesaan atau tidak. Nah, kebanyakan yang berlaku adalah rumah itu tak selesa. Ya. Walaupun rumah sendiri, walaupun rumah itu dibina sendiri, ya, tapi mesti ada kekurangan. Mungkin antaranya rumah itu sempit, ya, sempit, panas, ya, ada aircon lah kalau panas itu kan. Ataupun rumah itu sudah mengalami kekurangan, ya, sudah buruk. Kalau rumah daripada kayu, pengalaman kan, rumah daripada kayu itu aneh-aneh itu, kampung Condong terkenal aneh-aneh. Sehingga saya sering mendengar ini, sudah sampai ke tahap marah lah itu. Aneh-aneh dibilang, dah pandai habis. Itu sudah mulai. Memang kebanyakan orang bercakap pasal rumah ini mengenai itu, rumah yang tak selesa. Zinc lagi bocor, so kalau ada zinc bocor ini itulah jadi pikiran saja. Termasuk rumah saya dekat laut, memang itu jadi mangsa itu masin, kan? Ini cantik, saya punya ceiling inilah yang buat di masjid ini, buat di rumah, pasal jiran saya baik. Jadi alhamdulillah tolong buat plaster ceiling cantik, tapi atapnya bocor, jadi susah juga, ujung-ujung dia buruk lah, kan? Rosak. Mau tukar semua, berapa kali sudah tukar semua tuh, sampai saya berpikir apa ini zinc yang tak payah ditukar-tukar lagi ini, kan? Ada juga dibilang yang semen tuh, yang macam ini tapi dia semen, tapi berat, bolehkah menampung? Itulah antaranya. Jadi betul kata baginda Nabi, rumah ini memang selalu menjadi penyebab timbulnya perasaan pesimis, perasaan tak puas hati. Jadi maksudnya, message-nya adalah kita kena kuatkan mental kita untuk merasa puas hati dengan rumah kita. Kita syukuri apa yang ada pada rumah kita. Kita memang perlu lakukan sesuatu, ya, dengan kemampuan kita. Kalau belum berubah, kita sabar, ya. Kalau rumah itu masih bocor saja, kan? Naiklah ke atas zinc, kalau pandailah, tutuplah itu yang bocor-bocor itu dengan apa, ada tuh kan yang dijual itu gam itu, silikon ke apakah. Kalau tidak pandai, paksa suruh orang, bayar orang. Ini masanya kadang-kadang kita ini itulah pesimisnya melampau. Sudah tahu benda itu boleh dibaiki, tapi tak dibaiki. Akhirnya begitulah berlarutan. Begitu hujan bocor, marah ini hujan ini, susah lah nih dibilang.
rumah pun bocor, tilam pun basah, marah lagi. Tapi tidak juga dibaiki. Nah ini akhirnya jadi penyakit. Cek di klinik darah naik, tinggi darah. Rupanya puncanya karena zinc bocor apa itu? Kalau dicari-cari punca dia tuh, barangkali lah kan. Itu antaranya. Jadi rumah memang menjadi punca ini perasaan yang tidak baik. Terutama apalagi lah kalau yang rumah sewa, bahkan kadang-kadang ya kalau kurang sabar ya, itu kadang-kadang bikin bikin begaduh lah sama tuan rumah ya. Kadang-kadang tidak lama itu mau pindah, cari yang lebih selesa, sekali pindah pun sama juga begitu, balik-balik pindah begitu juga ya. Sebab pokok pangkalnya adalah bagaimana kita perlu merawat ataupun yalah menjadikan rumah kita itu, sama ada rumah milik sendiri ataupun rumah orang lain yang kita huni, itu menjadi tempat yang selesa. Berkenan dengan rumah ini juga, bukannya rumah itu sendiri, tapi rumah di sebelah kejiranan. Ini penting ya. Saya rasa ini sudah menjadi bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum, sudah banyakkan paham. Banyak orang beruntung kalau jiran-jirannya bagus. Best ya. Tapi sungguh malang kalau jiran-jirannya tak sesuai. Memang berpikir mau pindah lah itu kan. Mau pindah lah itu. Mau pindah bukan senang. Jiran mungkin yang lain agama, tapi ada lain agama ada juga oke. Tapi ada yang tidak oke, mungkin kadang-kadang di buat majelis apa itu aramaitik, apa minum-minum, kan? Selalu karaoke. Ada karaoke itu tiap-tiap malam dia, ya teriak-teriak. Ataupun yang piara anjing, ada itu hari jemaah kita ini, tak apa-apa lah. Macam saya pernah ingat cerita dia. Dia pindah pasal sebelah itu piara anjing, dia simpan di belakang, dia punya berak, oi bau pergi sebelah, dia bilang kan. Itu antaranya. Jadi harap-harap itu kan, kalau kita sudah mendapat jiran yang bagus, alhamdulillah syukurilah kan. Kalau belum, inilah cobaan itu terpulang pada masing-masing punya pendirian lah. Sama ada memperbaiki hubungan kejiranan itu mungkin dengan cara ambil hatinya untuk boleh saling memahami, ataupun jalan pintasnya pindah. Macam mana kalau itu rumah kita mau dijual kah? Itu pikir-pikirlah. Jadi ini yang kata baginda Nabi sebutkan betul ya, masalah rumah. Jadi kalau tuan-tuan mengalami itu, jangan terus anggap tuan-tuan betul lah. Kalau kita marah pasal rumah kita, jangan anggap itu betul. Masih tidak betul ya. Cuma Nabi sudah tunjukkan ya, hati-hati dengan rumah kita. Ada setengah rumah pula lagi, dari segi desain apa semua oke, jiran oke. Ada pula gangguan daripada makhluk halus, apa itu makhluk gaib dibilang kan. Selalu ada gangguan-gangguan. Ini pun satu masalah. Macam mana boleh begitu? Ya. Nah, ini mungkin tentang sejarah dulu-dulu tanah itu bagaimana kan, mungkin tempat tinggalnya jin dan sebagainya. Ya. Nah, itu pun jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita meneruskan rasa tidak puas hati. Tapi kita perlu beri ikhtiar. Bagaimana untuk kita menyelamatkan rumah itu, membebaskan rumah itu daripada segala gangguan-gangguan. Terutamanya kita sendirilah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita jadikan rumah itu tempat beribadah. Ya, di situ ada sholat, ada Quran, ada zikir, tidak ada amalan maksiat. Itu yang lebih dulu. Seterusnya boleh panggil peruqyah untuk meruqyah rumah. Untuk mungkin kalau didapati ada makhluk lain ya membuat gangguan, boleh dipindahkan dan sebagainya lah kan. Tapi kita sendiri yang lebih utama. Jangan sibuk memanggil orang sedangkan penghuninya tidak pikir 5 waktu. Mungkin ketua keluarga sholat, tapi ingat ya, ketua keluarga, istri macam mana, anak-anak macam mana.
Anak-anak itu tanggung jawab ibu bapak ya, temannya bapak lah. Pastikan anak itu sholat 5 waktu. Jangan sampai kita ini melepaskan anak-anak yang masih dalam tanggungan kita itu. Kalau kita balik ada anak yang masih dalam tanggungan, kita kena tanya, sudah sholat belum? Sholat sekarang. Anak sekarang pada jawab, nanti bang. Sekarang, nanti bang. Nah sekarang, kan? Jawab lagi. Kadang-kadang menipu juga, sudah, padahal belum. Ini pastikan ini sholat ini. Jangan lagi kita beranggapan, dulu pun aku kecil sama Anda begitu rajin. Itu dulu. Sekarang ini pastikan anak-anak itu sholat. Itu kadang-kadang kita nih perlu mengimbangi antara sholat berjamaah di rumah dengan di masjid. Walaupun di masjid afdol, tapi untuk pendidikan boleh di rumah. Sekali-sekala lah maksudnya, ya. Pendidikan. Saya katakan boleh untuk pendidikan. Jadi bapak-bapak ini bolehlah jadi imam. Jangan makmum sepanjang hayat. Imam lah. Imam dengan budak-budak takkan dah berani. Budak-budak pun tidak akan mengetawakan lah kalau salah itu kan. Oke. Yang mau imam, kempunan imam, lah di rumah. Mau azan, di rumah pun azan boleh kan. Itu semua sama juga pahalanya itu insyaallah ya. Baiklah para jamaah sekalian, inilah yang disampaikan. Baru satu yang diuraikan tentang rumah menjadi punca timbulnya sikap asyukmu, ya, rasa takwa hati yang kita perlu waspadai supaya kita sentiasa menganggap rumah kita itu kalau boleh baiti jannati, rumahku syurgaku, bukan rumahku nerakaku kan, rumahku syurgaku. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma amin ya Allah. Allahumma rzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.